Nama saya Jasilia Hadisri Muhammad, NIM 17402037, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Manado. Pada saat ini saya akan memaparkan hasil penelitian skripsi saya dengan judul Analisis Kesalahan Berbahasa Siswa Kelas 7 SMP PGRI Pinaras, Mata Pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum lebih jauh mengenali bahasa terlebih dahulu, kita harus mengetahui apa bahasa itu. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh manusia untuk berinteraksi satu sama lain, saling berbagi pengalaman, saling belajar dengan yang lain, dan meningkatkan kemampuan intelektual. Pengertian analisis kesalahan berbahasa yaitu kesalahan berbahasa adalah penggunaan bahasa baik secara lisan maupun tulisan yang menyimpang dari faktor-faktor penentu berkomunikasi atau menyimpang dari norma kemasyarakatan dan menyimpang dari kaidah tata bahasa. Klasifikasi kesalahan berbahasa terdapat dua bagian. Yang pertama, mistake adalah penyimpangan yang disediakan oleh faktor-faktor performance seperti keterbatasan ingatan, mengolah, dan lain-lain. Sedangkan error adalah penyimpangan yang sistematika dan konsisten dan menjadi ciri khas dari sistem bahasa siswa. Analisis kesalahan berbahasa mengandung beberapa keuntungan. Yang pertama, mengetahui penyebab terjadinya kesalahan. Yang kedua, untuk memahami latar belakang masalah. Yang ketiga, memperbaiki kesalahan yang dibuat. Yang keempat, untuk mencegah atau menghindari kesalahan yang sejenis pada waktu yang akan datang. Selanjutnya, analisis pilihan kata. Yang pertama, pengertian pilihan kata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaan untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan, dan selanjutnya syarat-syarat pemilihan kata. Makna denotatif dan konotatif. Makna denotatif adalah makna dalam wajar secara eksplisit. Makna wajar ini adalah makna yang sesuai dengan apa adanya. Sedangkan makna denotatif adalah suatu pengertian yang terkandung sebuah kata secara objektif. Makna denotatif sering disebut makna konseptual, misalnya kata makna yang bermakna memasukkan sesuatu ke dalam mulut, di luar dan di dalam. Makna umum dan makna khusus. Kata umum adalah kata yang secara lebih luas, sedangkan kata khusus adalah kata yang acuannya lebih sempit, atau kata khusus misalnya ikan termasuk kata umum, sedangkan kata khusus dari ikan adalah mujair, lele, dan sebagainya. Kata konkret dan kata abstrak, yaitu kata konkret adalah kata yang acuannya dapat diserapkan panca indera, sedangkan kata abstrak adalah kata yang acuannya sempit diserap oleh panca inderanya. Sinonim adalah dua kata atau lebih yang pada dasarnya mempunyai makna yang sama tetapi bentuknya berlainan. Kata ilmiah dan kata populer. Kata ilmiah merupakan kata-kata loidis dari bahasa asing yang dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sedangkan kata populer adalah kata yang bisa digunakan dalam berkomunikasi sehari-hari pada masyarakat umum. Selanjutnya, ketetapan dalam pemilihan kata. Pemakaian kata mencakup dua masalah pokok, yaitu pertama, masalah ketetapan memiliki kata untuk mengungkapkan sebuah gagasan atau ide. Yang kedua, masalah kesuaraan atau kecocokan dalam menggunakan kata tersebut. Kesalahan pemilihan kata. Sebuah kata yang mempunyai pikiran yang penting dalam sebuah kalimat atau tuturan. Karena arti atau makna sebuah kalimat dapat dibangun dengan pemilihan kata yang tepat di dalam sebuah penggunaan kata. Saling menggantikan yang dipaksakan akan menimbulkan perubahan makna kalimat, bahkan dapat merusak struktur dalam sebuah kalimat. Analisis struktur kalimat. Pengertian kalimat adalah bagian ujaran yang didahului dan diikuti oleh kesenyapan, sedangkan intonasinya menunjukkan bahwa ujaran itu sudah lengkap. Yang kedua, analisis pada struktur kalimat. Dalam segi struktur kalimat dapat terdiri atas unsur subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Dan
pelengkap dan keterangan. Namun adapun perbedaan antara fungsi dan peran dapat disimpulkan bahwa suatu fungsi tidak dapat bermakna apa-apa. Kesimpulan hasil dari penelitian skripsi saya yaitu dalam pembelajaran bahasa Indonesia kita diarahkan untuk meningkatkan kemampuan siswa berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Namun harus disadari bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Akan tetapi kita perlu tahu bersama bahwa bahasa Indonesia yang baik dan benar diidentik dengan bahasa Indonesia yang bagus. Dengan demikian, mari kita menggunakan bahasa Indonesia bukan untuk hanya sekedar teori saja, tapi kita dituntut untuk menggunakan bahasa Indonesia kita berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan, baik dalam forum resmi maupun tidak resmi.